Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2495 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Paskah. Dan firman Tuhan ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara bingung ya, kenapa firman Tuhan katakan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Sementara kalau kita hitung dari Jumat ke Sabtu itu kan biasanya kalau kita orang Indonesia hitung satu hari, nanti hari Sabtunya. Jadi kalau kita hitung Sabtu dan Minggu ini masih 2 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memakai metode yang dipakai orang pada saat itu, yaitu orang Yahudi. Hitungan orang Yahudi itu satu harinya itu per jam 6 sore. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus meninggal diperkirakan jam 3 sore. Jadi sebelum jam 6 itu masih hitungan hari sebelumnya. Jadi dari jam 3 di hari Jumat itu sampai sebelum jam 6 sore itu sudah masuk hitungan hari yang pertama. Hari yang kedua itu setelah jam 6 sore sampai pada hari Sabtu besoknya itu sudah hitungan hari kedua. Jadi
Sabtu sore itu sampai besoknya itu sudah hari yang ketiga. Nah, demikian hitungan hari ketiga menurut metode orang-orang Yahudi. Jadi jangan salah paham lagi, saudara. Nanti pakai hitungan, pakai cara kita orang Indonesia, saudara akan menghitung Jumat ke Sabtu baru 1 hari, Sabtu ke Minggu baru 2 hari. Kenapa firman Tuhan bilang Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kalau kita pakai metode hitungannya pakai orang Indonesia, ya pasti kita akan mendapati hanya 2 hari. Yang harus kita pakai adalah metode penghitungan hari di zaman itu. Jadi pakai hitungan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau perdalam lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan yang pertama bahwa Dia adalah Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, kalau kemarin kita membahas tentang Yesus disalib, bagaimana penderitaannya yang luar biasa Yesus alami dan rasakan, saudara, itu kemanusiaan Yesus. Nah, bicara tentang kebangkitan, ini bicara tentang ketuhanan Yesus. Semua orang pasti mati. Tapi yang membuat kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia bangkit dari kematian. Amin, haleluya. Saudara, banyak tokoh-tokoh agama yang mengajarkan ikut aku masuk surga, tapi kenyataannya sampai sekarang kuburnya berisi tulang belulang. Artinya dia masih ada di dalam kubur. Tapi hanya satu tokoh agama yang kuburnya kosong, Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, Yesus bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat mengatasi maut sekalipun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan percaya dengan tawaran-tawaran keyakinan di luar sana, di luar Kristus. Ada keselamatan, sudah saya mau bilang, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Karena Dia bangkit dari maut. Saudara, ada banyak orang ngaku Tuhan, tapi ternyata saudara nggak bangkit-bangkit sampai sekarang. Saudara dan saya bersyukur kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang dapat mengatasi maut sekalipun, bisa menang daripada kematian. Itu adalah Allah yang sejati. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus layak dan dapat kita percayai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus dapat kita percaya? Karena semua apa yang Dia katakan itu benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita mundur ke belakang di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayat 34. Firman Tuhan berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka,
dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para perempuan yang hendak memberikan rempah-rempah di tubuh jenazah atau mayat Yesus Kristus, mereka mendapati bahwa batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling, dan mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan di sana yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudara, ketika malaikat Tuhan itu berkata, mengingatkan mereka tentang apa yang dikatakan Yesus sebelum Dia mati dan Dia bangkit, saudara, mereka semua tercengang. Mereka semua langsung ingat apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka 4 kali, diberitahukan bagaimana Dia akan mati dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Haleluya. Dan perempuan-perempuan yang datang untuk memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus, semua mereka percaya pada perkataan dari malaikat-malaikat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa, bahwa Yesus layak untuk kita percaya. Sebab apa? Sebab apa yang Dia sudah firmankan itu benar-benar terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sudah sabdakan, sudah ucapkan, sudah firmankan, itu benar-benar tergenapi. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal, itu akan terjadi, itu akan tergenapi dalam kehidupan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab apa kata Tuhan, itu benar-benar terjadi. Haleluya. Ada banyak sekali ajaran-ajaran di luar Kristus yang menjanjikan ini dan itu, saudara. Tapi sayang, saudara, apa yang Dia katakan tidak terjadi. Hanya Yesus, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sudah sampaikan, apa yang Dia janjikan, semuanya terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meragukan firman Tuhan. Amin. Sebab apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan, semuanya akan tergenapi dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus dapat dipercaya. Apa yang Dia katakan, apa yang sudah Dia sampaikan, Dia firmankan kepada para murid-murid, tepat, genap semua, terjadi tanpa ada sedikit pun yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara ada di jalan yang benar. Sebab janji-janji Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus benar-benar juru selamat umat manusia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi apa? Kepastian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, walaupun saudara alami ada banyak sekali persoalan, pergumulan, tantangan yang berat saudara alami karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara jangan ragu, jangan bimbang, saudara. Jangan jual Yesus hanya karena hal-hal yang sementara di dunia ini. Sebab apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu akan menyelamatkan kita. Yesus adalah juru selamat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan,
Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Kalau sudah berkata, Pak Pendeta, kenapa saya egois seperti itu? Ya, kalau bicara tentang keselamatan hanya ada pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada, saudara. Saudara, kalau mungkin sudah berkata, oh ada agama yang lain mengajarkan surga. Saudara cek, surganya sama nggak dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Ataukah itu surga hanya diberikan janji-janji tentang memenuhi hawa nafsu? Saudara, kalau kita melihat, mengecek, saudara, beda. Hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Buktinya apa? Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Banyak orang berkata juru selamat mengaku Tuhan, tapi ternyata mereka nggak bangkit-bangkit, saudara. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian membuktikan dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa apa yang dia sudah katakan, sampaikan, sabdakan, firmankan, semua dapat dipercayai sebab semuanya digenapi. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat umat manusia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.